Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi itu desain penelitian pengembangan. Desain penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Produk yang dihasilkan antara lain bahan pelatihan untuk guru, materi belajar, media, soal, dan sistem pengolahan dalam pembelajaran. Karakteristik dan motif penelitian pengembangan yang pertama yaitu masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keikutsertaan mencapai kompetensi siswa. Sedangkan motif penelitian pengembangan seperti ditemukan oleh Acker tahun 1999, yang pertama, motif dasarnya bahwa peneliti kebanyakan dilakukan bersifat tradisional seperti eksperimen, survei, analisis korelasi yang fokusnya pada analisis deskriptif yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan dalam pendidikan. Yang kedua yaitu kegiatan yang sangat kompleks yang dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan sehingga diperlukan pendekatan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif. Selanjutnya, penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengaruh pada reputasi yang ragu-ragu dikarenakan revelasi ketidakbuktian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian pengembangan yaitu dalam penelitian pengembangan biasanya berisi dua informasi yaitu masalah yang akan dipecahkan dan selanjutnya spesifikasi pembelajaran, model, soal atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Selama dua aspek ini terkandung dalam sebuah rumusan masalah penelitian pengembangan, maka rumusan masalah tersebut sudah benar. Tujuan penelitian pengembangan yaitu pada bagian kurikulum tujuannya untuk menginformasikan suatu proses pengembalian keputusan sepanjang pengembangan suatu produk untuk mengangkat suatu program menjadi perkembangan dan kemampuan pengembangan untuk menciptakan berbagai alat jenis pada situasi kedepannya. Pada bagian teknologi dan media, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahkan masalah spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan yang generalisasi. Pada bagian pelajaran dan instruksi, untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan, dan pengamatan pembelajaran serta secara serempak pengusahaan untuk pembelajaran fundamental ilmiah. Proses penelitian pengembangan yaitu biasanya dimulai dengan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemui di kelas oleh guru yang akan melakukan penelitian. Yang dimaksud masalah pembelajaran dalam penelitian pengembangan adalah masalah terkait dengan perangkat pembelajaran seperti silabus, bahan ajar, lembar kerja siswa, media pembelajaran, tes mengukur hasil belajar siswa. Tahap berikutnya adalah mengaji teori tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang relevan dengan akan dikembangkan setelah penguasa teori terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Pemeriksaan pendahuluan sistematik informasi permasalahan mencakup tinjauan ulang literatur, konsultasi tenaga ahli, analisis tentang ketersediaan contoh untuk tujuan yang terkait, penyelidikan teoris, uji empiris, proses dan hasil dokumentasi, analisis dan refleksi. Baiklah, penelitian pengembangan, yaitu subjek penelitian. Pengertian subjek penelitian. Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang dapat berupa orang, barang, atau lembaga organisasi, yang utama memiliki sifat keadaannya terkait topik penelitian. Sehingga bisa dikatakan subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya terkandung atau melekat objek penelitian. Pengertian subjek penelitian menurut para ahli. Adapun definisi subjek penelitian menurut para ahli antara lain, yaitu Ari Kunto tahun 2010. Pengertian subjek penelitian adalah sebagai tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh dan ditentukan dalam kerangka pemikiran. Contoh subjek penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Dalam berbagai macam metode penelitian kuantitatif, untuk contoh subjek penelitian ini misalnya saja apabila anggota populasi dari yang akan diteliti guna diwawancarai atau diteliti secara langsung. Jumlahnya banyak. Tentu tidak semuanya kita ikut sertakan karena akan memakan banyak waktu, energi, dan biaya, sehingga kita harus menentukan sampel yang mewakili keseluruhan populasi tersebut, yang teknik penentuannya tergantung pada kebutuhan penelitian. Oleh karena itulah, dalam hal ini, subjek penelitian tersebut adalah orang-orang yang telah ditentukan menjadi sampel dalam populasinya. Kemudian penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini juga memerlukan subjek penelitian. Misalnya dalam hal ini ingin menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi dengan studi kasus. Maka bisa dikatakan subjek penelitiannya bisa berupa masyarakat, desa yang terpilih. Kemudian karya ilmiah. Untuk setiap penulisan karya tulis ilmiah, haruslah memerlukan subjek penelitian. Dalam hal ini, misalnya saja subjek penelitian untuk topik penelitian, orang-orang yang merokok di tempat umum. Maka subjeknya adalah pelaku perokok, sedangkan bagian objeknya adalah dampak perokok tersebut bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya tentang pengembangan definisi operasional variabel penelitian. Variabel penelitian
Pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi yang menjadi variabel dalam penelitian itu semua objek dalam penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan itu variabel tunggal. Variabel tunggal adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki berbagai aspek yang berfungsi mendominasi dalam masalah tanpa dihubungkan satu dengan yang lain. Berdasarkan pengertian mengenai variabel di atas, variabel tunggal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran berbasis mobile. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesamaan konsep dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini, maka perlu dideskripsikan beberapa istilah. Saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data pada penelitian pengembangan. Teknik apa saja yang akan digunakan atau bagaimana cara pengumpulan data menggunakan penelitian pengembangan. Baiklah, dalam pengumpulan data pada penelitian pengembangan dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data atau pengukuran yang disesuaikan dengan karakteristik data yang akan dikumpulkan dan responden penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. Yang kedua, pengumpulan data dapat menggunakan instrumen yang sudah ada. Untuk ini perlu kejelasan mengenai karakteristik instrumen, mencakup kesahihan atau validitas, kehandalan atau reliabilitas, lalu pernah dipakai di mana dan untuk mengukur apa. Yang ketiga, instrumen dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti, oleh karena itu perlu kejelasan prosedur pengembangannya, tingkat validitas, dan reliabilitas. Terima kasih. Materi selanjutnya itu instrumen penelitian eksperimen. Instrumen penelitian eksperimen adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Ada beberapa penelitian sosiologi serta riset interdisipliner lainnya menunjukkan bahwa pada prinsipnya instrumen penelitian yang digunakan sangat tergantung pada jenis data seperti apa yang dibutuhkan. Data seperti apa yang akan digunakan ditentukan oleh apa rumusan masalah penelitian yang akan diajukan. Saya akan menjelaskan materi tentang teknik analisis data. Yang pertama yaitu teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menentukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Macam-macam teknik analisis data. Yang pertama yaitu teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis kuantitatif deskriptif. Yang menggunakan analisis statistika deskriptif penelitian perlu memperhatikan terlebih dahulu jenis datanya. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif inferensial. Yang selanjutnya itu teknik analisis data kualitatif. Yang pertama analisis konten, yaitu bisa disebut juga dengan analisis isi penelitian yang bersifat pembahasan mendalam. Yang kedua yaitu analisis naratif. Yang ketiga analisis wacana. Yang keempat analisis kerangka kerja. Yang kelima yaitu teori beralas. Materi selanjutnya penganalisisan data. Jika proses pengolahan data telah selesai, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data yang bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang masih diperlukan dicari di hipotesis penelitian, apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Setelah datanya sudah terkumpul, maka dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni data kuantitatif dengan bentuk angka-angka dan data kualitatif yang lebih dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol.